membahas tentang rencana spin-off dari saham Bank Syariah Indonesia. Ya, dimana ada rencana kalau Bank Syariah Indonesia atau BRIS ini sahamnya akan segera di spin-off dari 3 bank besar BUMN, akan di spin-off dijual ke Danantara. Gitu ya. Jadi rencananya adalah Danantara ini nantinya yang akan jadi pemegang saham pengendali dari Bank Syariah Indonesia atau BRIS. Nah, buat kalian yang belum tahu, saham Bank Syariah Indonesia atau BRIS itu selama ini tuh dipegang sama 3 bank besar BUMN. Di mana untuk Bank Mandiri atau BMRI itu dia yang pegang paling banyak ya, mayoritas ya 51%, dan sekaligus juga jadi pengendali dari Bank Syariah Indonesia. Terus untuk Bank BNI itu pegang 23%, dan untuk Bank BRI itu pegang 15% kepemilikan untuk saham BRIS. Nah, sisanya itu dipegang sama masyarakat. Nah, sahamnya BRIS yang dipegang sama 3 bank BUMN ini rencananya akan di spin-off, akan dijual ke Danantara. Gitu ya, yang mana itu nantinya akan ngebuat Danantara itu jadi pemegang saham mayoritas, sekaligus juga akan jadi pengendali untuk Bank Syariah Indonesia. Nah, pendapat gue ya teman-teman ya, ini akan menimbulkan efek yang negatif dan juga positif untuk 3 bank besar BUMN dan juga untuk BRIS itu sendiri. Gitu ya. Untuk 3 bank besar BUMN ya, dengan mereka itu nge-spin off, mereka ngejual BRIS ke Danantara, itu tentu akan ngebuat laba bersih mereka itu jadinya menurun. Nah, menurunnya itu seberapa besar? Ya, kalau kita hitung ya, untuk 3 bank besar BUMN ini seberapa besar sih laba bersihnya itu akan menurun ya, berdasarkan ownership atau kepemilikan mereka ke saham BRIS. Ya, untuk Bank Mandiri ini berpotensi akan terjadi penurunan laba itu sebesar 6%. Untuk Bank BNI itu lebih besar ya, di sekitaran 7%, dan untuk Bank BRI itu yang paling kecil, cuman sekitaran 1-2%. Yang artinya spin-off saham BRIS ini efeknya itu akan cukup signifikan untuk Bank Mandiri sama Bank BNI. Untuk Bank BRI ya efeknya kecil aja gitu ya. Sedangkan untuk BRIS ya, kalau memang nantinya beneran terjadi BRIS ini dia akan jadi di bawahnya Danantara langsung ya, menurut gua ini akan cukup positif untuk BRIS teman-teman ya. Cukup positif untuk BRIS karena dengan kayak gitu BRIS ini jadi lebih leluasa untuk dia bisa ngembangin bisnis dari banking syariahnya dia, syariah bankingnya dia gitu ya. Misalnya dia mau ngebikin sekuritas khusus syariah, atau misalnya dia mau ngebangun aset manajemen tapi khusus syariahnya. Nah, itu kan bisa lebih leluasa. Nah, kalau sebagai anak usahanya Bank Mandiri yang sekarang ya, BRIS ini kan sekarang jadi anak usahanya Bank Mandiri. Nah, kalau misalnya di kondisi sekarang BRIS ini sebagai anak usahanya Bank Mandiri, tentu kalau dia mau ngebangun kayak gitu, dia mau ngembangin bisnis dari syariah bankingnya, itu kan semuanya harus persetujuan dari Bank Mandirinya. Jadi nggak bisa sembarangan, nggak bisa lebih leluasa, nggak bisa bebas gitu ya. Jadi semua harus persetujuan dari Bank Mandiri. Kalau misalnya Bank Mandirinya udah punya bisnisnya yang kayak gitu, ya tentu Bank Syariah Indonesia mungkin nggak akan dikasih izin gitu ya. Tapi dengan si Bank Syariah Indonesia ini dia nantinya akan di bawah Danantara, tentu itu akan ngebuat Bank Syariah Indonesia itu jadi lebih leluasa untuk dia bisa ngembangin bisnisnya untuk kedepannya. Jadi ini akan positif untuk Bank Syariah Indonesia ya. Nah, untuk 3 bank besar BUMN ya, tadi gue udah sebut ya teman-teman ya, akan terjadi penurunan laba ya. Tapi memang sisi positifnya teman-teman ya, sisi positifnya juga tetap ada nih, dimana dengan si 3 bank besar BUMN ini dia spin off saham BRIS ya, mereka bertiga ini tentunya akan kedapatan dana dari penjualan. Jadi mereka akan dapat uang dong hasil dari penjualan Bank Syariah Indonesia. Nah, dana hasil penjualan ini tentunya bisa dipakai dong buat investasi, buat ngembangin bisnisnya. Ya, terutama untuk ngembangin digital banking. Ya, dimana untuk Bank BRI kan udah punya Brimo, BNI udah punya Wonder by BNI, Bank Mandiri udah punya Livin by Mandiri, Kopra sama Growin. Jadi mereka bertiga ini udah punya bisnis digital banking, yang mana tentunya ini bisa jadi katalis pertumbuhan untuk bisnisnya mereka untuk kedepannya. Nah, dengan kayak gitu, dengan mereka ngejual saham BRIS, artinya kan mereka bisa lebih fokus nih untuk ngembangin digital bankingnya. Mungkin teknologinya dikembangin, kecepatan aplikasinya dipercepat supaya transaksi yang diproses bisa lebih banyak.
gitu ya. Dan juga fitur-fiturnya kan juga bisa diperbanyak supaya mereka bisa dapat potensi pendapatan fee atau pendapatan transaksi atau pendapatan dari layanan keuangan itu bisa lebih gede gitu ya. Jadi dengan mereka ngembangin digital banking ini sebenarnya tetap bisa jadi potensi pertumbuhan yang cukup bagus untuk kedepannya gitu ya. Jadi itu teman-teman ya, ada sisi negatifnya dan ada sisi positifnya untuk 3 bank besar BUMN ya. Dan bicara soal digital banking, memang si 3 bank besar BUMN ini, mereka ini juga memang digital bankingnya cukup berkembang teman-teman ya. Jadi untuk BRI ini, Brimo-nya masih ngalami pertumbuhan dari segi transaction value ya. Untuk BNI usernya sama transaksinya juga masih bertumbuh. Untuk Bank Mandiri juga sama ya, transaksinya juga masih terus ngalami pertumbuhan gitu ya. Jadi masih punya potensi pertumbuhan untuk 3 bank besar BUMN ini, terutama lewat digital banking ya. Jadi meskipun mereka ngejual Bank Syariah Indonesia, yang mana itu bisa aja ngebuat pertumbuhan mereka jadi melambat, tapi dengan mereka bisa fokus untuk ngembangin digital banking, tentunya itu bisa jadi sumber katalis pertumbuhan mereka yang baru dan juga cukup masif untuk kedepannya. Ditambah khusus untuk BRI teman-teman ya, BRI ini kan juga punya Pegadaian dan PNM, Holding Ultra Mikro. Nah itu tentunya juga bisa jadi katalis pertumbuhan untuk BRI untuk kedepannya. Jadi untuk BRI ya, mungkin mereka juga bisa pakai uang hasil dari penjualan BRIS ini untuk lebih fokus ngembangin holding ultra mikronya. Nah itu juga mungkin aja bisa gitu ya. Jadi masih ada potensi pertumbuhan untuk jangka panjang menurut gue ya. Nah terus gimana dengan skenarionya, gimana dengan skema dari spin-off-nya? Nah menurut gue akan ada 3 skema yang mungkin terjadi teman-teman ya. Yang pertama itu adalah skema standar, jadi skema yang biasa. Jadi si Danantara itu beli saham BRIS dari 3 bank BUMN, dan Danantara itu bayar. Jadi dia beli saham BRIS, Danantara bayar uangnya ke 3 bank besar BUMN, dan dari situ Danantara punya saham BRIS, 3 bank besar BUMN itu dapat dana hasil dari penjualan gitu ya, dapat dana dari Danantara. Itu skema yang pertama. Menurut gue ini skema yang harapan gue ya, ini yang terjadi gitu ya. Nah skema yang kedua itu adalah skema yang mirip sama PUPS-nya ADRO sama AADI. Jadi 3 bank besar BUMN itu bagi dividen jumbo ke investornya, termasuk ke Danantara juga. Nah dari situ investornya sama Danantara itu bisa pakai uang dividen jumbo tadi itu buat beli saham BRIS dari 3 bank besar BUMN. Nah jujur aja ini sebenarnya skema yang gue harap nggak terjadi teman-teman. Karena meskipun gue pribadi sebagai investor itu bisa dapat uang dividen jumbo ya, bisa dapat cash dividen jumbo ya, tapi sebenarnya dari sisi 3 bank BUMN itu sebenarnya dirugikan. Kenapa? Karena itu artinya mereka itu ngelepas Bank Syariah Indonesia itu secara cuma-cuma ya, dimana para investornya sama Danantara ya, mereka beli saham Bank Syariah Indonesia tapi itu dibayarin sama 3 bank besar BUMN. Jadi mereka udah lepas Bank Syariah Indonesia, plus mereka juga harus ngebayarin Danantara untuk beli saham Bank Syariah Indonesia. Jadi hitungannya rugi banget untuk 3 bank besar BUMN. Nah itu yang kedua. Yang ketiga itu skenario right issue. Jadi bisa aja Bank Syariah Indonesia atau BRIS itu dia ngelakuin right issue jumbo, dia nerbitin saham baru, terus Danantara itu nebus sahamnya ya, dan untuk 3 bank besar BUMN itu mereka nggak nebus sahamnya. Jadi 3 bank besar BUMN itu akan jadi pemegang saham minoritas gitu ya. Nah itu mungkin juga untuk terjadi teman-teman ya. Nah menurut kalian gimana nih, mana skema yang paling memungkinkan untuk terjadi ya? Apakah skema yang pertama yang skema standar, atau skema yang kedua yang mirip kayak PUPS-nya AADI, atau skema yang ketiga yang right issue? Nah menurut kalian mana nih yang mungkin untuk terjadi? Coba komen di kolom komentar teman-teman ya, mana yang memungkinkan, paling memungkinkan untuk terjadi untuk kedepannya. Nah jadi kayak gitu teman-teman ya, overall ya, gimana pandangan gue tentang spin-off, rencana spin-off dari Bank Syariah Indonesia. Ini belum pasti terjadi, baru rencana ya. Tapi kalau misalnya itu terjadi, untuk BRIS-nya itu akan positif, mereka jadi lebih leluasa. Sedangkan untuk 3 bank besar BUMN ada positifnya dan ada negatifnya ya. Negatifnya laba mereka akan menurun, positifnya mereka punya dana, tambahan dana hasil dari penjualan BRIS untuk investasi, untuk ngembangin bisnisnya, terutama untuk ngembangin digital banking gitu ya. Nah menurut kalian gimana nih? Gimana pandangan kalian? Boleh
tulis di kolom komentar supaya bisa jadi insight ya buat gua dan juga buat penonton yang lain. Oke, sekian dulu teman-teman ya untuk pembahasan gua untuk saham BRIS dan juga 3 bank besar BUMN. Ya, kalau misalnya kalian suka sama video ini, jangan lupa klik like ya, jangan lupa juga bagiin videonya ke teman-teman kalian. Dan juga jangan lupa untuk kasih super thanks supaya gue makin semangat untuk bikin konten yang terbaik buat kalian. Oke? Kalau gitu gue pamit dulu dan sampai ketemu di video selanjutnya.